Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi ke serial Filosofi Saham bersama Benix. Dan kali ini kita akan mempelajari filosofi saham dari seorang investor legendaris yang sudah almarhum. Ini sangat disayangkan, tetapi ilmu beliau menurut gua sangat-sangat relevan untuk kita praktekkan sebagai investor. Apa sih ilmunya? Yuk, langsung aja kita pelajari filosofi saham bersama Charlie Munger. So, jangan skip videonya, and let's check this out. So, teman-teman, ada berita duka ya, yang teman-teman mungkin tahu ya. Ternyata beberapa minggu yang lalu, investor legendaris, sahabat baiknya Warren Buffett, yang bernama Charlie Munger itu meninggal dunia. Usianya hampir 100 tahun guys, sayang banget. Padahal dia tinggal nunggu nih, bulan Januari besok nih, dia udah bisa sampai umur 100 tahun. Sangat disayangkan. Tetapi kemudian dari sini kita bisa dapat ilmu baru nih. Ternyata kalau jadi investor rata-rata umurnya panjang ya. Itu dulu yang pertama. Kenapa ya? Kalau gue lihat teman-teman gue banyak yang trader yang gue kenal, terkenal mau di Indonesia maupun di luar negeri, matinya muda guys. Udah matinya mudah, matinya juga muda gitu loh. Jadi kayaknya berisiko tinggi ya jadi trader itu ya. Mungkin karena jantungan tiap hari ya, deg-degan melihat harga sahamnya naik 1%, happy, besok turun 7%, panik. Dia jual karena minus 7%. Besok naik 1% lagi, dia baru beli. Besoknya minus 10%. Gitu aja terus sampai miskin. Terus bunuh diri gitu. Nah, dari pelajarannya Charlie Munger ini, perjalanan hidupnya kita bisa lihat itu adalah beberapa hal yang sebaiknya kita hindari tuh. Sebagai investor apa, melakukan hal-hal yang sebetulnya aneh-aneh. Jadi teman-teman jangan ikutin tuh influencer-influencer saham, finansial di luar sana yang kelihatannya ya berjiwa investor ya. Padahal di belakang layar hobinya mabok, judi, narkoba, ke tempat pelacuran. Nah, namanya siapa tuh? Ketahuan ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, namanya kan dia juga masih muda. Yang penting segera tobat aja lah. So, teman-teman, ini ada sebuah ilmu yang gue mau sharing, dan ini bagus banget dari seorang investor legendaris nih. Seorang investor yang sebetulnya background-nya bukan finance, bukan keuangan, bukan manajemen. Sebenarnya background-nya adalah lawyer. So, teman-teman yang belum tahu, Charlie Munger ini background-nya adalah seorang sarjana hukum, tapi kemudian jadi investor yang sukses. Kenapa? Karena dia udah hitung profit marginnya jadi investor lebih gede dibanding jadi lawyer. Lawyer ternyata profit marginnya kecil guys, dan resikonya juga tinggi. So, kemudian Charlie Munger tetap sih jadi lawyer, tapi itu cuma hobi doang. Salah satu kesamaan dari seorang lawyer dan investor itu apa? Persamaannya adalah mereka menggunakan logika dan akal sehat. Dan ini yang gue temuin ya. Ternyata mayoritas, kalau gue ngomong dari Fakultas Hukum tempat gue pernah belajar di Universitas Indonesia, ternyata mayoritas sarjana hukum di UI yang sukses-sukses, yang hebat-hebat, walaupun di Fakultas Hukum, ternyata rata-rata lulusannya bukan dari IPS tuh SMA-nya. Kenapa? Ternyata mayoritas dari IPA. So, kemudian kalau ditanya, apakah ilmu hukum itu ilmu sosial? Pada prakteknya gue lihat dengan mata kepala, ternyata lebih mirip ilmu IPA. Karena apa? Karena yang diajarkan di dalam Fakultas Hukum itu adalah logika berpikir. Oh, jadi mirip matematika. Sehingga kemudian ketika gue menemukan sosok Charlie Munger yang bisa sukses di dunia investasi karena menggunakan perhitungan yang sangat logis. Dan dia tahu triknya, dia tahu mafianya, dia tahu bagaimana permainan itu. So, kemudian dia menciptakan filosofi seperti ini. The big money is not in the buying or selling. The big money is actually in the waiting. Gue ulangi sekali lagi. The big money is not in the buying or selling. It is actually in the waiting. So, dia mau cerita begini. Banyak orang tipu-tipu di luar sana bilang kalau lu mau jadi kaya, jual hari ini, besok beli lagi, besok detik ini, nanti sore jual lagi. Begitu terus alias lu menjadi trader goblok. Itu yang mau dibilang sama Charlie Munger. Lu jangan bego-bego amat lah jadi orang. Yang lu lakukan apa? Lu cuma memperkaya bandar. Lu nggak bisa dapat duit gede kalau tingkah laku lu kayak penjudi. Trader-trader nggak punya otak. Masa bisa tahu ada sebuah perusahaan sahamnya akan naik 200% misalkan? Karena membentuk lilin ini. Kan bego. Ya perusahaan itu bisa naik 200% karena ya perusahaannya cuan. Bisnisnya bagus, profitable, ekspansi kemana-mana, dipakai oleh semua orang, customer-nya happy. Masuk akal nggak? Masuk akal dibanding lu bilang perusahaan ini bakal naik 200% karena candlestick-nya membentuk pola Himalaya terbalik. Kan aneh. Nah, itu yang mau dibilang sama Charlie Munger. Lu jangan kejebak sibuk buying, sibuk selling, sibuk buying, sibuk selling dengan harapan lu menjadi orang kaya. Itu hoax. Karena ternyata
The big money is actually in the waiting. Artinya apa? Ternyata kalau lu mau dapat big money, lu harus sabar. Sabar apa? Sabar menunggu, bro. Bukan lu sibuk menjadi orang yang sok-sokan ngaku-ngaku investor padahal trader hobinya cari adrenalin, berjudi di bursa efek, tapi bego. Jangan seperti itu. Itu maksudnya si Charlie Munger. So, dari sini kita bisa lihat Charlie Munger itu anti trader. Charlie Munger itu punya logika, filosofi seorang investor yang yakin duit gede itu dapatnya dari menunggu. Sabar. Nah, ini ilmu yang sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar, dan gue yakin kalau lu investor sejati lu akan paham. Tapi kalau lu punya jiwa penjudi, lu pasti nggak akan paham. Kalau investor sejati pasti tahu. Kenapa? Karena dia udah lihat bapaknya, kakeknya, eyangnya dulu dapat duit dari mana. Beli tanah 300 perak, terus tunggu 30 tahun lagi jadi 3 miliar. Bukan karena kakeknya sibuk jual beli kayak orang bego, ya. Semoga lu agak paham lah dengan yang dibilangnya si Charlie Munger ini. Dan ini udah dilakukan oleh banyak orang dari zaman dahulu kala. Termasuk teman-teman ibu-ibu, kakek nenek yang mungkin nggak tahu yang ribet-ribet ya. Tapi dia taunya kalau ada duit beli emas, ada duit beli emas. Ya lu sabar aja lah, nunggu 20 tahun, 30 tahun udah pasti naik lah. Gak usah lu panik. Harga emas turun dari 980.000 per gram menjadi 978.000 per gram. Cuma turun 2.000 perak, lu pergi kabur jualan. Kan aneh. Nggak masuk akal. Namanya lu investor. Ya berpikir 10 tahun, 20 tahun lagi. Long term. Itu yang mau dibilang sama Charlie Munger. Semoga teman-teman masuk di akal bahwa apa? Kalau lu mau dapat duit banyak dari investasi di saham, bukan dengan jual beli, enggak. Tapi in the waiting. Ini kata-kata powerful, tapi nggak semua orang bisa serap artinya apa. Akibatnya mereka gampang panik. Beli saham harganya cepet, tiba-tiba turun ke 60, panik. Logikanya gini, kalau lu udah tahu sahamnya bagus ya, sama kayak lu investasi, lu beli rumah, atau lu beli tanah. Lu tahu harga tanahnya 100 miliar nih. Tiba-tiba turun ke 60 miliar. Itu good deal nggak? Harusnya itu peluang untuk beli, apa peluang untuk lu kabur ya? Kok aneh ya? Giliran jualan baju diskon di Ramayana, lu berbondong-bondong beli. Tetapi kalau untuk beli saham, giliran diskon, lu malah terkencing-kencing, kabur. Nggak masuk akal. Artinya lu nggak tahu apa yang lu beli. Jangan-jangan lu lagi judi ya? Nah, yang kedua nih teman-teman, ini spesial ya, edisi spesial filosofi saham bersama Charlie Munger. Ini tentang keinginan untuk belajar. Charlie Munger berkata, "You have to keep learning if you want to become a great investor. When the world changes, you must change." Saya ulangin nih. You have to keep learning if you want to become a great investor. When the world changes, you must change. Maksudnya apa yang dibilang sama Charlie Munger? Charlie Munger bilang gini, kalau lu pengen jadi investor yang hebat, lu harus mau untuk terus belajar, keep on learning. Karena situasinya berbeda. 50 tahun lalu nggak ada orang jalan-jalan pakai handphone. Nggak ada. 20 tahun yang lalu, nggak ada orang yang pernah berpikir kita bisa teleponan, lihat muka orang di sebelah sana. Oh, ada videonya. 10 tahun yang lalu, nggak ada yang pernah nyangka, ternyata kamera di handphone hasilnya bisa lebih canggih dibanding kamera yang gede-gede itu aja. Jadi, perubahan zaman itu terjadi. Kalau seandainya kita tetap stick sama pola pikir 20 tahun, 50 tahun lalu, dan nggak mau berkembang dengan perkembangan zaman, apa yang terjadi? Lu akan kehilangan peluang buat investasi di saham seperti Apple, yang bisa kasih lu cuan ribuan %. Kenapa lu bisa missing di opportunity? Karena lu bilang, oh Apple ini perusahaan udah nyungsep, perusahaannya jelek. Siapa sangka ternyata kemudian Apple bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya dan sekarang menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Who knows? Padahal kalau lu ingat 20 tahun lalu, nggak ada orang pakai handphone Apple. Semua orang pakai Nokia. Kalau nggak Nokia, pakai Sony Ericsson. Iya kan? Sekarang kemana Nokia? Pergi ke laut, jalan-jalan, surfing. Akibatnya apa? Ya sekarang teman-teman kalau nggak mau belajar pada saat itu ya ikut nyungsep bareng Nokia, BlackBerry, dan kawan-kawan gitu. So teman-teman ini pelajaran buat kita. Bahwa ternyata sebagai investor itu lu nggak bisa punya pengetahuan yang gitu-gitu aja, diem aja, hidup di masa lalu, nggak bisa begitu. Kita harus mau terus belajar karena bisnis model terus berubah. Landscape kompetisi itu selalu berubah-ubah. Zaman dulu persaingan hanya Gamia taksi, mungkin lawan Bluebird, mungkin lawan taksi yang warna putih dan warna pink, that's it. Sekarang ternyata udah ada Gokar, udah ada Grab, tambah lagi yang warna kuning tuh apa tuh Maxim, InDriver dan lain sebagainya. Terus berubah peta persaingan. Dulu lu mau kaya raya jadi pedagang, lu buka toko di Tanah Abang. Sekarang lu mau kaya raya buka toko di TikTok. Jadi promo nih gua nih. Nah, teman-teman, ternyata ini ilmu investasi yang betul-betul harus kita pelajari.
Dan Warren Buffett sempat menyesal karena dia sempat jadi investor kepala batu, nggak mau lihat perkembangan zaman, nggak mau lihat perkembangan teknologi. Dan salah satu penyesalan terbesar dia apa? Dia tidak investasi di Google. Padahal dia udah dikasih peluang untuk investasi di Google. Dia tidak investasi di Amazon. Padahal dia dikasih waktu itu, lu harus invest di Amazon. Dia bakal jadi e-commerce terbesar di Amerika Serikat. Terbukti. Dan dia yang ketiga kali dia pernah ditawarkan buat investasi di Apple ketika harga saham Apple itu masih sangat-sangat murah. Sekarang naiknya harga saham udah 10.000% lebih. Dan Warren Buffett ujung-ujungnya walaupun beli Apple tapi sudah cukup terlambat. Dan begitu banyak peluang investasi di dunia teknologi yang Warren Buffett itu buang. Kenapa? Karena dia nggak paham. Padahal teman baik dia ada, namanya Bill Gates yang punya Microsoft. Seminggu sekali mereka main kartu bridge bareng. Tapi tetap aja Warren Buffett tetap kaku pola pikirnya. Nah, ini sebuah contoh ya bahwa kita memang sebagai investor itu bisa saklek, bisa kejebak dengan pola pikir, dengan mindset yang kita bikin. Dan sebetulnya, gue sangat setuju ketika Charlie Munger bilang, the world changes. Dunia akan terus berubah, pasti akan berubah, dunia tidak akan diam. Kalau dunia diam, bumi diam, berhenti berputar dalam porosnya, artinya sudah kiamat. Selama bumi ini terus berputar, mengelilingi matahari, berganti siang dan malam, ya menurut gua pribadi, zaman akan terus berubah, tantangan terus berubah, software, teknologi, manusia yang ada di dalamnya juga akan terus berubah. Jadi kita harus mau mempelajari dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk ilmu investasi. Jadi teman-teman harus mau tuh belajar dari investor-investor hebat yang memang terus mau mengupgrade dirinya, terus rajin membaca, terus rajin bertanya, terus rajin mencari pengetahuan. Karena ya kita harus tahu ya, di dunia di luar sana itu ada begitu banyak orang yang sebetulnya jauh lebih pintar dari kita karena mereka sangat ahli di bidangnya. Dan gue sungguh sangat senang ya menghabiskan waktu ngobrol dengan orang yang pengetahuannya sih nggak banyak, nggak tahu apa-apa. Tapi di bidang yang dia kerjakan, contohnya cara ngasih pupuk di tanaman, dia tahu banget tuh spesifiknya. Berapa gram ngasih KCL, berapa gram harus ngasih dolomit, kapur, karena tanahnya pH-nya rendah, asam, berapa banyak kita harus kasih NPK, berapa banyak kita harus kasih urea, kompos, dan lain sebagainya. Dan bahkan lebih detail lagi, bisa tahu bedanya kalau kita ngasih pupuk kohe itu kotoran hewan, dari kambing dengan ayam. Itu ternyata beda. Nanti ayam beda lagi, ada ayam petelur sama ayam pedaging. Beda ternyata kompos yang mereka hasilkan. Karena ternyata makanan ayam petelur dengan ayam pedaging itu berbeda. Sehingga kotoran sampah yang mereka hasilkan menjadi pupuk yang berbeda juga. Menarik ya? Ngobrol dengan seorang peternak yang nggak tahu apa tentang dunia saham, nggak tahu apa-apa tentang bisnis Apple, Samsung, Indofood, bisnis properti, dan lain sebagainya. Tapi dia sangat ahli di dunia yang dia pahami dan dia kerjakan selama bertahun-tahun. Menurut gue itu pengetahuan yang sangat-sangat berharga. Nah teman-teman, kita udah bisa dapat ilmu dari mana aja, jadi jangan suka juga meremehkan orang lain ya. So teman-teman, semoga pelajaran filosofi saham dari almarhum Charlie Munger ini bisa membantu perjalanan investasi teman-teman. So terima kasih Charlie Munger buat semua pelajarannya, buat semua ilmunya, buat semua sharingnya, dan semua kritiknya yang membuat saya jadi investor yang lebih baik lagi. Semoga aman dan nyaman perjalananmu di dunia sana. Terima kasih Charlie. Dan buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.